tekankan. Kalau kita bicara biosfer, batasnya kemana sih? Biosfer itu kan intinya ini. Sebenarnya terdiri atas elemen-elemen ini, ada hidrosfer, litosfer, dan atmosfer yang ada di ya. Ini adalah komponen-komponen pembentuk biosfer. Nah, kalau kita bicara ini batasnya berarti apa? Batasnya mana? Nah, ada yang membatasi, beberapa pendapat itu ada yang membatasi menurut De Leon ini yang tahun 2013 itu kalau ke atas itu sejauh 15 km. Ya. Kalau menurut Russell ke bawahnya itu sampai sejauh 1,5 km. Ya. Nah, menurut kalian gimana? Relevan nggak batas itu? Apakah interaksi antara litosfer, hidrosfer, dan atmosfer hanya berhenti sampai ke batas itu? Ya, tentunya kan tidak. Ya, tentunya tidak. Bahkan bukti-bukti sejauh ini menyatakan bahwa bahkan sampai dasar laut terdalam pun ya, di Mariana dengan kedalaman 11 km itu pun masih ada kehidupan. Artinya apa ya? Itu masih ada hubungan interaksi antara air, litosfer, atmosfer sampai ke makhluk hidup yang ada di kedalaman itu. Jadi kalau menurut pandangan saya batas biosfer itu apa? Sama sekali ya, sejauh di situ ada interaksi antara ketiganya, ada makhluk hidup ya itu masih biosfer ya. Itu kalau menurut pendapat saya. Nah, ya ini interaksi yang kecil lah, ini gambar soal interaksi kecil antara atmosfer, litosfer, dan biosfer, hubungannya bagaimana antara suatu spesies pohon dengan atmosfer dan batuan di bawah. Nah, perbedaan-perbedaan di lingkungan pembentuk biosfer tadi, faktor lingkungan, itu akan menentukan variasi spesies. Ya. Seperti contoh di sini ini kan ada feline atau keluarga kucing, ya. Dan itu jenisnya banyak sekali. Ya. Bahkan kita cukup bangga di Indonesia tuh kita punya satu spesies kucing tersendiri. Ya, mungkin ada yang tahu kucing apa itu? Macan tutul ya? Harimau Jawa, Pak. Harimau Jawa sudah punah, sudah hilang. Harimau Sumatera. Macan. Sumatera, bukan. Kucing ini tidak liar kok. Macan tutul. Kucing garang, Pak. Kucing gar. Garam lah. Kucing Jawa. Kucing oren, Garfield ya, bukan. Jadi kalau kalian pergi ke Madura, pergi ke kepulauan Madura yang paling timur, nah, di situ ada salah satu jenis kucing. Saya lupa nama kucingnya apa. Itu kucing endemik di sana. Itu varietas asli Indonesia dan itu dilindungi. Dan tidak boleh dibawa sampai keluar pulau. Saya lupa namanya kucing apa. Itu dilindungi secara adat. Ya. Seperti halnya kalau anjing itu anjing kintamani. Ya. Anjing kintamani itu special breed dari Indonesia. Ya, varietas asli Indonesia. Kemudian ada lagi anjing Papua, ya, dari Jayawijaya. Itu juga dikenal sebagai anjing bersiul, ya, karena dia nggak melolong tapi bersiul, bentuknya kayak serigala. Nah, nggak tahu namanya kucing. Oke, contohnya itu kucing. Lama ini. Nah, intinya ini spesies itu individu yang intinya dia kalau saling berhubungan secara seksual itu dia bisa menghasilkan keturunan. Nah, kemudian ada tingkatan-tingkatannya. Nah, inilah yang menunjukkan nanti varietasnya, baik nanti dari sisi animal ataupun plants, ya. Nah, dan ini tadi ada level organisasinya, ya. Mulai dari sel sampai ke paling besar solar system. Ya, ini tingkatan-tingkatannya tadi sudah dijelaskan dari teman kalian. Nah, keragaman atau biodiversitas itu kita bisa lihat dari apa? Dari 3 jenis. Ada keragaman genetik, ada variasi ekosistem, sama variasi spesies. Nah, contohnya apa kalau genetik?
misalnya sama-sama Jawa, ya sama-sama suku Jawa, tapi yang satu rambutnya keriting, yang satu rambutnya lurus, variasi genetik. Nah, satu mungkin matanya ada birunya, sedikit kebiruan, nah berarti dia ada campur sama entah Portugis, entah Belanda, ya itu kan banyak seperti itu. Dan variasi ekosistem jelas ya, misalnya dalam satu lokasi, satu landscape itu ada ekosistem danaunya, ada ekosistem gunungnya, ekosistem hutan yang itu jadi satu. Kemudian varietas spesies ya, yang gampang aja spesies semut ya, di satu rumah itu semutnya ada macam-macam, nggak cuma semut geni, ada angkrangnya mungkin atau semut yang lain ya. Itu contohnya seperti. Nah kemudian yang penting persebaran flora dan fauna itu tergantung oleh apa? Atau ternyata intinya itu dibedakan karena temperatur dan kelembapan. Intinya karena kenyamanan dan jumlah air yang ada. Ya. Kan ujung-ujungnya air dan kenyamanan. Inilah yang menyebabkan perbedaan jenis spesies antara tempat satu dan tempat lain. Nah, apa sih yang dirasakan oleh organisme termasuk manusia? Tetapi yang kita rasakan itu bukan sesuatu yang sifatnya umum, tetapi sesuatu yang ekstrim. Ya, itulah yang menyebabkan perbedaan eksistensi organisme dari satu tempat dengan tempat yang lain. Tapi kondisi ekstrimnya, bukan kondisi umumnya. Umumnya di sana tropis, yes tropis. Tapi kalau ternyata ada suatu waktu yang dia sangat panas, nah itu yang sangat menentukan. Sehingga akhirnya ini ada di daerah yang cukup kering, walaupun dekat daerah tropis juga di Afrika. Ya ini ada dendeng sapi kering. Ini karena dia kekeringan yang sangat panjang akhirnya jadi dendeng alami seperti itu. Kemudian ada di daerah di Rusia. Nah, di sini organismenya sangat minim, tapi ada manusia karena manusia bisa beradaptasi ya dengan berbagai hal yang sampai bahkan ada daerah di Rusia namanya Yakutia, ya, kalau saya nggak salah namanya Yakutia, itu setiap hari itu minus. Ya bahkan kalau kita sampai di luar rumah tanpa peralatan yang proper dalam waktu sekian menit pasti mati. Ya, karena suhunya saking ekstrimnya ya, karena minus. Rusia nggak ada hewan, nggak ada hewan alami, adanya manusia dan hewan ternak. Ternak masih ada di sana. Kenapa? Kemudian distribusi aktualnya dipengaruhi oleh apa? Kondisi dua hal ini, secara biotik dan historik. Nah, tadi ada yang bilang harimau Jawa, ini harimau Jawa. Aku udah tidur. Ya makanya itu, sudah punah. kan aku ngecek dia bang, dia Ya. udah tidur. Terakhir penampakannya itu tahun 1986, itu turun itu nama-namanya dari Merapi sama si Pris kan, ke cuman UGM. Nggak tahu dia mau sekolah apa ngapain ya, tapi itu berhasil ditangkap, kemudian kan lab. Memang udah tidur aku capek kali aku. Aku nonton video materi kan. Apa bisa dari jam dulu kalian tahu tahun ya apa orang juga untuk adu dia kesaktian. masuk yang terang minyaknya gitu. Caranya gimana? Dengan melawan macan. Itu histori itu sejarah. Jadi macan ditangkap kemudian diadu sama manusia. Ya, akhirnya banyak yang mati kan, banyak karena Oh ini terakhir ada banyak informasi sebenarnya yang dibilang Sika itu hewan apa sih? tentang waktu eksistensi yang summernya harimau bebek? Jawa ini khususnya ada di daerah Apa ya? selatan. Saya nggak sebut di mana, tapi itu jejak-jejaknya masih ditemukan termasuk kotoran dan kulitnya itu masih Oh, ada iya. burung. Kemudian ada di daerah utara, saya juga nggak sebutkan di mana, tapi itu ada. Jejaknya pun masih ditemukan. Ya, beberapa waktu yang lalu teman saya juga mau ke tempat tertentu, tetapi dengar aumannya sehingga keluar lagi. Laptopnya Tetapi kalau Oke. banyak sampah fauna-fauna Iya. besar seperti
Instagram Jaguar, macan kubang scrolling itu masih ada, bahkan di Aku Gunung Kidul itu pun suka masih scroll ada. cuma Ya. simpan aja Nah, ketemu nggak soalnya, perlu apa itu masih ada. simpan. aku baru praktis udah lebih enak. Kemudian mamut, nah ini ada mamut juga. Mamut itu juga karena diburu oleh manusia. Ya. Kontrol Shift B. Kemudian sabertooth, nah Coba sabertooth aku ini close dia tidak secara langsung diburu manusia, tetapi mangsanya ini habis karena dihabisi oleh manusia sehingga dia kehabisan makanan. Dan ini ada yang tahu ini gambar apa? Pris kok pandai peluang kan Pris? Ini Tasmanian Tiger. Enggak. Aku Ya, macan Tasmanian dari Australia. paling Ini terakhir yang peluang muncul kayak mana tahun dulu? Ada rumusnya. 1900-an berapa saya lupa. Iya peluang yang kayak mana? Ini juga sudah punah walaupun Kemudian ada berita baru munculannya lagi. apa namanya? Nah, kemudian ini yang agak konyol juga, ini namanya hewan ini namanya dodo. Kalian tahu ya burung dodo. Udah lah. Udah 1000 berapa? Habisi karena untuk dimakan sama Ini baru 1000 baru lihat. karena mukanya yang Ini nyebelin. apa? Ini memang lambat. Ceritanya dipukulin sama orang akhirnya mati. Apa tadi? Apa ya? Apa tadi? Objek penderita ya. Dodo. Windows. Nah, dan ini tadi juga sudah dijelaskan oleh teman kalian perbedaan jenis fauna yang ada antara fauna asiatik Keren ya. sama Australis. Cuma yang di tengah ini yang agak unik ya, karena ini bukan gabungan secara kontinental, tidak bergabung dengan benua yang lain, sehingga dia memiliki sesuatu yang unik, Ini ya fauna yang unik di daerah sini. display. Beda ya sama siapa? Si Tepan. Nah, dan kalau kita lihat ini peta sebarannya, Oh juga lagi. jadi ini kan garis lintang, tengah sini tropis. Sama. Warna Ternyata biru, kalau dari sisi luas tanah, dia warna putih. area ini paling luas, ya kan? Oh iya. Kalau dari sisi jumlah Ini apa? biodiversitas, ternyata tetap daerah tropis itu daerah yang paling jumlah spesiesnya paling tinggi. Sampai datang. Yang kita lihat di sini, ini kan daerah tropis. Ternyata dia paling tinggi, baik mamalia, amfibi maupun Kelebihannya di baterai. burung. Nah, sebenarnya ada beberapa indikator kerusakan lingkungan kalau kalian mau sedikit menelisik. Kalau kalian misalnya main ke suatu tempat, kalian masih sering menemukan kunang-kunang, Hah, itu indikator ekosistemnya masih baik. masih baik berarti ekosistem. Mungkin ada yang belum pernah lihat kita ini. Suka kunang-kunang. nge-freeze enggak ini? Iya. Sekarang susah sekali ketemu kunang-kunang, apalagi di kota Jogja. Ya. Sejak tahun 90-an saya baru lihat 2 kali ya, di kota. Dulu di rumah saya sering ada, sekarang udah nggak ada. Kontrol sih mana, Cok? Kemudian Harus kontrol kupu-kupu. Nah, Kupu-kupu itu sama-sama juga ini. indikator alami. Ketika Iya. masih banyak kupu-kupu berarti ekosistemnya Nah, masih baik. Kemudian Kenapa ya? Kenapa ya? ular dan kata. Kontrol Ya. CV. Kata bukan kodok bangkong ya, bukan yang seperti itu, tapi kata-kata Ngelek hutan. dia. Ya, kata-kata hutan. Kalau masih Lagi ketemu yang ngelek. seperti itu berarti ekosistemnya masih Bagus, baik. ya. Bisa. Hah? Bisa. Oke. Kok bilang nggak bisa? Windows. Pak. Nah, ini biomasa. Ini biomasa ya paling banyak memang di daerah tropis. Kemudian ini bioma tadi udah dijelaskan sama teman kalian. Terus akuatik Oh, cuma nyari. masih dibagi lagi jadi 2, ada marin, ada air tawar. Yang marin dibagi 3, Yang ngapain ada samudra, coral reef sama estuar. Terus kenceng-kenceng Ini kan? perbedaannya berdasarkan pasang surut dan Ih, tinggi kenapa nih, Wan? gelombangnya. Hayo. Dan ini persebaran koral yang ada di dunia. Dan jangan salah, ternyata koral itu sangat Ayo. tinggi peranannya dalam climate change ya. Dia menyerap karbon yang tinggi juga. Itu tambahan dari saya. Mungkin ada yang mau bertanya sebelum kita akhiri Sekali aja cukup. kuliah ini. Bolak-balik. Baru mana dia cara membersihkan laptop? Ini gabung. Tidak ada pertanyaan? Oh, Baris ya, silakan. Simpan dulu lah. Izin bertanya Pak, kalau capung Pak, kalau di sini masih kadang-kadang masih ada, cuman kalau kupu-kupu udah jarang. Wedoknya Ya, kalau capung saya nggak begitu paham ya. Cuma kenapa kupu-kupu, kenapa kata, kenapa kunang-kunang? Karena mereka yang paling rentan terhadap perubahan lingkungan. medok kali cok, sumpah. Jadi
salah satu Orang ini manggil Mas ekosistem Mbak, yang aku aja paling dipanggil banyak Mbak memiliki Priska. Saya katak akan menjawab pertanyaan dari Mbak itu di Priska. Amazon, Yo, monggo. ya, dengan seluruh diversitasnya, warna-warninya, racunnya dan sebagainya. Tapi dalam beberapa tahun terakhir ini jumlahnya menurun drastis, ya, sehingga disimpulkan bahwa katak sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Demikian juga oleh kupu-kupu dan kunang-kunang. Berarti kunang-kunang dulu di Bumisari banyak. Saya nggak tahu capungnya. Di sini kan udah nggak ada lagi. Ada. Di sini Mas Yuan, Iya, silakan. pulang rumah aku sawit. Izin bertanya Pak mengenai laron. Itu ya itu tinggalnya di mana ya Pak? Soalnya kok itu hanya setiap kali hujan saja Pak. Terima kasih. Kayak gini ya. Kalau kami Ya, bocok serius kan di Geografi sana. kan ngomong biologi ya, nggak paham Mas. Tapi apa? Dia itu kan rayap tadinya, dari rayap. Semester 1. Dan apa itu kan siklus kehidupannya dia musiman. Jadi ketika setahu saya lokal knowledge ini ya, bukan Katanya dari kalau banyak salah lapak ya, katanya mau hujan mau badai itu kayak mana Pak? dia itu apa Ini lagi nanya Memang larang dia. di koloni rayap itu kan memang ada yang jadi prajurit kayak semut ya, ada yang prajurit, ada ratunya, ada yang memang dia untuk reproduksi. Nah, si laron itu yang dia siap reproduksi. Jadi Iya, ketika makanya kan hujan dibilang kayak semut loh. dia Ada dikeluarkan, disuruh kawin rame-rame, ya, terus cari pasangan dia. Oh, orang itu. Habis itu dia ngeleng lagi, beranak pinak lagi. Laron keluar itu untuk kawin. Enak untuk kayak itu. Saya nggak tahu, cari makan setahu. Cari makan. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Mana ada larung itu, Mas. Pulang dia. Oke, ya memang akhir-akhir ini ada banyak laron ya. Laron juga sering apa nangkep yang laron aku sama masih saya. apanya belum jadi terbang. Silakan Mas Rizky. Baik Pak, izin bertanya Pak. Aku mau Tapi ini bertanya agak ini out of the lagi. topic. Sebenarnya untuk hewan-hewan mitologi seperti Garuda, seperti naga itu dalam biosfer itu ada beneran atau cuma dianggap sebagai mitologi gitu Pak? Terima kasih Pak. Aduh, jangan. Nggak berani. Oke, menarik. Saya tampung dulu, saya jawabnya terakhir. Coba Mbak Friska, silakan Mbak Friska. Aduh. Baik Pak, saya ingin bertanya yang mengenai kunang-kunang. Waktu kunang-kunang di sini di lingkungan saya itu hanya terlihat malam hari dan itu di kayak adanya di sawit-sawit gitu Pak. Kalau di lingkungan rumah itu sudah tidak pernah ada terlihat dan tidak pernah saya lihat gitu. Itu berarti ekosistem yang ada di lingkungan tempat tinggal saya itu berarti sudah kurang baik gitu ya Pak. Terima kasih Pak. Oke, intinya iya. Kenapa? Karena manusia. Kunang-kunang akan sangat terganggu dengan polusi cahaya. Dia muncul. Ya. Dia merasa tersaingi dengan lampu. Ya, dia kan bisa menghasilkan cahaya kan. Ya, jadi dia nggak nyaman dengan banyaknya cahaya. Nah, bahkan kalau kalian coba amati ketika mati lampu, kalian lihat ke angkasa itu kadang-kadang masih terang. Bahkan ada suatu tempat yang mungkin terang sekali. Ya, di situ berarti polusi cahayanya sangat tinggi. Dan itu tidak sehat untuk ekosistem kita karena hewan-hewan yang dia tinggal malam hari dan sangat sensitif cahaya akan kalah. Ya, makanya sekarang muncul teknologi cahaya yang ramah lingkungan. Itu ada satu bohlam khusus LED yang dia memang aman untuk lingkungan dan tidak mengganggu biota malam. Ya, tapi bukan kupu-kupu malam ya, tapi biota. Oke, Mas Rizky saya jawab terakhir. Mas silakan. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya mengenai tadi peta persebaran koral reef di materi. Itu kan seperti kalau misalnya di wilayah yang perairan utara, kayak di wilayah Selat Bering, Samudra Arktik itu tadi persebarannya itu seperti tidak ada persebaran di situ. Itu memang apakah tidak ada sama sekali meskipun di zona neritiknya? Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi coral reef itu dia hanya tumbuh di tempat yang syaratnya ada beberapa. Di antaranya adalah dia suhunya hangat. Ya, kisaran suhunya detailnya berapa saya lupa, tapi dia hangat. Tropis lebih suka. Kemudian dia tumbuh di kedalaman tertentu, walaupun ada juga spesies koral yang tumbuh di kedalaman yang sangat rendah. Cuma dia sangat dipengaruhi oleh suhu, cahaya matahari,
dan ini apa? Kekeruhan. Ya, kekeruhan perairan ya. Jadi kalau tempat itu perairannya keruh, dia tidak akan hidup ya, si terumbu karang. Jadi kenapa di sebelah utara nggak ada ya, karena tidak mendukung untuk dia hidup. Kalaupun ada di sana sisa-sisa terumbu karang, nah berarti kita bisa lihat apakah itu terumbu karang saat ini atau terumbu karang masa lalu ya. Karena ada perubahan iklim yang saya sudah pernah jelaskan. Aku simpan Ya, kayak gitu, Mas. Baik Pak, terima kasih. Sekarang saya jawab tanya Mas Rizky. Apakah burung Garuda sama aku simpan. naga itu benar-benar ada? Saya rasa itu hanya ada di mitologi. Nah, itu muncul di wayang, kemudian di beberapa sejarah-sejarah folklore, dongeng itu muncul. Cuma secara saya nggak tahu ya ininya ada apa enggak. Tapi kalau burung yang besar sekali, Raja Wali yang sangat besar hingga bentang sayapnya 5 meter itu ada jenis burung seperti itu. Burung Ya, yang cuma kalau nggak Garuda, gila aja. naga itu Di sini logikanya dia nggak punya sayap. burung Kayak naga-naga Cina itu kan nggak ada sayapnya tapi bisa terbang. 6 meter. Penyemplung apa Raja sikil. Wali. Ya, mitologis. Jadi saya dulu punya guru SMA, Terus ini dia agak pelik juga, nggak tahu agak migowo. Saya berbulu ular yang kakinya 4. Apalagi kalau bukan naga, ya, mesti pelik itu kan. Nah itu saya nggak ngerti itu. Ya itu intinya. Jadi belum pernah ditemukan ya. Fosilnya pun nggak ada. Saya rasa seperti itu ya teman-teman ya untuk pagi hari ini. yang ada dinosaurus berarti naga itu Semoga nggak ada guys. kuliah hari ini bisa memberikan Yang makhluk mitos kok. pandangan kepada Teknologi. kita betapa rentannya lingkungan hidup kita sehingga kita bisa menjaganya bersama ya. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas diskusinya. Oh, nanti saya akan kirim link juga untuk evaluasi presentasi pada pagi hari ini. Terima kasih untuk kelompok 4. Terima kasih untuk semuanya.